Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimina bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ya man huwa fi 'ulwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna min al-fahmi wal hifdhi warzuqna al-hikmata wal 'adl wa akhrijna min zulumati wahmi ila an-nur warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman wa 'aqlan ya akramal akramin bihaqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fadhan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa habu ya ghani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melangkahkan langkah kaki kita ke baitun min buyutillah, ke salah satu daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah dan mengambil ilmu warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah satu minggu kita libur karena harinya tersebut masih daripada suasana peringatan hari besar Islam, yakni lebaran Idul Adha. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah serta penyelamat kita untuk bisa menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan dimasukkan syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi Al-Faqir mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin rutinitas daripada majelis ta'lim yang diadakan di setiap malam Rabu. Minta maaf zahir dan batin. Minta maaf kalau bahasa Palembangnya jabo sama jigu, luar sama dah, luar sama dalam, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik tingkah laku yang tidak baik ataupun ucapan yang kasar ataupun ucapan mungkin agak tinggi
dan lain sebagainya, suara yang mungkin terganggu daripada tetangga kanan masjid dan tetangga kiri masjid. Al-Faqir meminta keikhlasan, keridhaan dari antum semua untuk memaafkan Al-Faqir. Dan Al-Faqir juga mengucapkan, sama-sama mengucapkan minal a'idin wal faizin li ridha rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin li ridha rabbil alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa bertemu kembali pada lebaran Idul Adha di tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita kemarin membahas tentang peringatan kejadian peristiwa yang amat begitu Masya Allah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khususnya buat umat beliau, yang mana kejadian tersebut belum pernah terjadi sebelum maupun sesudahnya nanti, daripada kehidupannya hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemarin terakhir kita telah membahas daripada perjalanan Nabi dari langit yang pertama terus naik hingga berjumpa kepada langit yang ketujuh. Di langit yang pertama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Naik lagi, diajak oleh malaikat Jibril untuk naik ke langit kedua. Dan di langit kedua tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua ekor nabi, yakni Nabi Allah Isa ibnu Maryam dan Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihimassalam. Kedua ini adalah bemisan. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini adalah bemisan. Kalau bahasa Indonesianya sepupuan. Ya, sepupuan. Naik lagi, diajak terus naik ke langit yang ketiga oleh malaikat Jibril. Dibuka pintunya, diketok pintunya, disambut oleh malaikat yang ada di langit ketiga tersebut. Hayyahallah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal maji'u ja'a. Terus ada kalimat penghormatan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di langit yang ketiga ini Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Setelah daripada perjumpaannya bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, naik lagi, diajak Nabi untuk naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Jadi dari langit yang pertama sampai langit yang keempat, sampai nanti langit yang ketujuh, Nabi berjumpa kepada semua anbiya, kepada nabi-nabi yang ada di langit-langit yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di langit keempat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, beliau ngomongkan bahwasannya, kata Nabi, memang beliau itu diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah memang benar angkat derajat beliau itu ke derajat yang paling tinggi. Dan beliau itu bersandar ke mana? Dawawinul khalaiq allati fiha umuruhum. Bersandar ke mana? Sijil. Sijil itu adalah arsip daripada amal makhluk. Daripada wong yang pertama kali hidup sampai nanti wong yang terakhir hidup. Nah, itu Nabi Allah Idris alaihi salam. Ketika Nabi diajak lagi naik oleh Rasulullah, oleh Nabi, oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, naik ke langit yang kelima. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Nabi menceritakan bahwasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat kejadian yang mana beliau itu sedang duduk, ya. Terus di samping kanan kirinya itu ada wong yang membundari daripada Nabi Allah Harun alaihi salatu wasalam, mendengarkan cerita, mendengarkan nasihat, mendengarkan fawaid ilm, ya, faidah-faidah ilmu daripada Nabi Allah Harun alaihi salatu wasalam. Naik lagi, ketika sudah dari langit yang kelima, Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit yang ke-6. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, nah, disinilah Nabi Allah Musa
menceritakan ya tentang betapa inginnya beliau itu menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus ya, Nabi Musa itu menceritakan semua apapun yang beliau ceritakan keluh kesahnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad hendak meninggalkan beliau, Nabi Allah Musa itu nangis ya, sampai ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau menangis? Kata Nabi Musa, engkau adalah Nabi yang hidup setelahku, engkau diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelahku, tapi kemuliaanmu jauh daripada kemuliaanku. Umatmu jauh lebih banyak masuk surganya daripada umatku. Terus Nabi Musa menceritakan semua kejadiannya yang dialami oleh beliau dari semasa beliau hidup. Ketika di langit yang ke-6 selesai daripada perjumpaan beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad diajak kembali naik sama Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa ke langit yang ke-7. Nah, di langit yang ke-7 ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masuk ke langit yang ke-7 ini, beliau melihat seseorang yang sangat gagah, badannya besar, tinggi. Terus beliau itu duduk di atas kursi, yang mana kursinya itu nyender ke pintu surga. Ini ditanya sama Nabi SAW. Sebelumnya itu Nabi Muhammad SAW melihat di sekeliling beliau itu ada gunung yang putih-putih, tapi ada sedikit kotoran yang menempel di badan-badan beliau itu. Akhirnya dijingok sama Nabi. Ketika duduk berangkat, beliau menuju ke suatu sungai. Ketika beliau itu berombongan yang putih-putih tadi masuk ke dalam sungai, keluar dari sungai tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Nah, itu diumpamakan seperti umatnya Nabi Allah Musa, diumpamakan seperti umatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mereka itu khalatu amalan salihan wa akhra sayyi'a. Kadang melakukan amal baik, taubat, habisnya melakukan amal buruk lagi. Habis melakukan amal buruk, taubat, melakukan amal baik. Terus seperti itu. Nah, ini mungkin yang banyak terjadi di pada kalangan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini menjadi wong yang jangan bosan bertaubat. Kotor, taubat lagi. Kotor, taubat lagi. Terus sampai kapan? Sampai rasa maksiat itu capek dengan taubatnya ente. Sampai rasa maksiat itu bosan dengan tingkah laku taubatnya ente. Selagi belum, teruslah bertaubat. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu demen yuhibbut tawwabin. Menggunakan sirah mubalaghah. Apa namanya? Yuhibbut tawwabin, bukan taibin. Artinya apa? Allah itu demen dengan wong yang banyak bertaubat, bukan dengan wong yang suka hanya sekali bertaubat. Makanya oleh karena itu jangan pernah berhenti. Ketika kita digiring sama nafsunya kita kah, atau dengan syahwatnya kita kah, atau dengan godaan yang lain kah, menjadikan kita ini semua untuk melaksanakan hal yang bisa mengundang daripada tidak keridhaannya Allah kepada kita, maka segeralah kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai daripada langit ke-7 tersebut, nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai daripada melewati langit yang ke-7, nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali diajak naik oleh malaikat Jibril ke tempat yang kata Nabi itu apa? Beliau mensifati tempat itu ke tempat yang sangat luar biasa. Ini Nabi Muhammad SAW ngomong tempat itu sangat begitu luar biasa. Kata Nabi, beliau menceritakan, aku melihat di atas langit yang ke-7 itu ada suatu tempat yang aku berikan namanya itu adalah Bait. Bait itu artinya apa? Rumah. Aku berikan nama tempat itu Bait, kata Nabi. Menyebut Nabi SAW menyebut nama tersebut dengan Bait. Yang mana tempat tersebut sangatlah besar, lebar, besar, bukan main tempat tersebut. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam,
Apa ini ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, ini adalah Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat Allah. Jadi kalau dari Baitul Ma'mur itu diukur ke bawah, ke bumi Allah, dari langitnya Allah ke bumi Allah, maka tepat di bawahnya Baitul Ma'mur itu adalah bangunan Ka'bah. Mudah-mudahan kita kalau segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah ya, ke Baitullah. Kalau tadi Baitul Ma'mur. Kalau ini Baitullah atau Baitul Haram. Ya, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram. Alhamdulillah. Di sini kita baru kedatangan daripada jamaah haji. Akhina Ahmad Bondan Sugiyarto bin Dimyati. Kita doakan mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Haji yang insya Allah benar-benar menjadikan beliau jauh lebih baik lagi ke depan dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wong yang semakin hari semakin melangkahkan kaki untuk menjadikan keridhaan Allah itu sampai kepada beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW itu ngomong apa? Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Ya, bagi wong yang hajinya mabrur. Makanya kita sunnah dianjurkan ketika bertemu dengan wong yang baru balik dari haji, peluk beliau. Cium beliau. Karena itu masih badannya itu aromanya itu aroma dua tanah suci. Dan betua. Kalau bahasa Palembangnya betua. Tidak sembarangan wong bisa berangkat ibadah haji. Makanya kita galau-galau mudah-mudahan yang belum ya, maupun yang sudah insyaallah Allah kembali berangkatkan, dan yang belum Allah segera berangkatkan. Ibadah haji ataupun umrah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Itu di atas langit yang ketujuh. Itu namanya Baitul Ma'mur. Di situ tawaf malaikat. Diukur ke bawah pas dengan bangunan Ka'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Ma'mur itu setiap hari itu tidak pernah kosong. Laksananya seperti Ka'bah. Ya, kalau kita ingat tiap hari Ka'bah itu tidak pernah berhenti wong tawaf. Kalaupun berhenti dia di pojoknya lantai pojok. Enggak. Kalau pun andai kata berhenti disambung sama malaikat Allah. Tawaf tidak pernah berhenti. Terus tawaf para malaikat Allah. Nah, ini yang kita harus kita pahami benar-benar. Ternyata apa? Di atas dunia ini Pak, kecilnya tempatnya. Di atas dunia ini tempatnya sangat kecil. Antum pahami? Tidaklah satu kali pelaksanaan tawaf dalam sehari itu malaikat Allah tawaf di Baitul Ma'mur itu kecuali apa? Sebanyak 70.000 malaikat tiap hari tawaf di situ. Yang uniknya, yang begitu masya Allahnya, yang di luar daripada nalar kita, yang tidak bakal pacak ente masuk ke dalam otak ente, setiap hari 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dan malaikat yang sudah tawaf masuk ke Baitul Ma'mur tidak akan pernah masuk lagi ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah malaikat itu tawaf ke Baitul Ma'mur, tidak akan pernah lagi tawaf di situ. Ila yaumil qiyamah. Dan tiap hari 70.000 malaikat itu tawaf di situ. Berganti-gantian. Tidak ada yang sama. Nah, makanya ketika ada pertanyaan ada berapa jumlah malaikat tersebut, wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya malaikat kecuali hanya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahu akbar. Saking besarnya kuasa Allah, saking kehebatnya ciptaan Allah. Jadi kalau kita ini andai kata sering ngomong alangkah kecil dunia ini, alangkah sempitnya dunia ini, kecilnya memang dunia ini, kecilnya memang bumi ini, sempitnya memang bumi ini.
Di arasnya Allah, di langitnya Allah, di atas langit yang ketujuh, itu namanya Baitul Ma'mur. Tawaf tiap hari 70.000 malaikat tiap hari. Dan malaikat yang hari ini tawaf, besok akan tawaf lagi, tidak akan pernah sama. Di besarnya tempat itu sangat begitu besar. Makanya Nabi Muhammad SAW mensifati tempat itu sangat besar, kata Nabi, tempat tersebut. Ya. Kita bayangkan di atas dunia ini. Ya. Mungkin kita pikir di Palembang ini tuh sudah begitu banyak orang yang hidup. Belum Indonesia, belum negara yang lain, belum seluruh dunia. Ya. Tapi hitungan tersebut masih jauh kecil bilangannya dengan jumlah mereka orang malaikat yang ada di arasnya Allah di Baitul Ma'mur. Nah, ini Nabi ingat itu. Kemudian kata Nabi SAW, setelah dari Baitul Ma'mur tersebut, malaikat Jibril kembali ngajak Nabi SAW untuk naik lagi ke atas. Ketika Nabi SAW diajak kembali lagi naik ke atas, di sini Nabi Muhammad SAW mengomongkan tempat ini lebih Masya Allah lagi. Lebih Masya Allah lah, Masya Allah lagi. Terus jadi Nabi itu tidak pernah turun ya. Peristiwa Mi'raj ini semakin hari semakin naik. Bukan semakin hari, semakin waktu itu berjalan, Nabi itu semakin naik. Karena kalau kita nak ngomongkan hari, Nabi itu tidak sampai sekian hari. Nah, bahkan satu malam pun tidak nyampe perjalanan ini. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika Nabi Muhammad balik dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu, duduk tempat duduk beliau itu masih ada. Tak masuk ke dekal, tidak bakal masuk. Ya, anak kemarin sudah ngomong kan, kita nak caslah HP itu 3 jam, kalau kapasitas baterai HP itu cuma muat 100%, walaupun inti cas 24 jam, tetap 100%. Kan kenapa? Ada batasannya. Nah, jadi ente imani, ente percayai, ente yakini apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan tersebut yang Allah buatnya. Allah membuat perjalanan tersebut untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Allah tidak bakal mampu. Makanya Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kata Nabi SAW ketika beliau naik ke atas tersebut, beliau melihat sesuatu yang sangat besar. Laksananya seperti sebuah pohon yang begitu besar. Sampai Nabi Muhammad SAW mensifati pohon tersebut, daun-daun yang terdapat di pohon itu, sikok daunnya itu sebesar kuping gajah. Sikok daunnya itu sebesar kuping gajah. Nah, terbayang dah ini. Cak mana pohonnya? Kalau sikok daunnya itu besarnya sebesar kuping gajah. Sampai Nabi Muhammad ngomong apa? Kata Nabi, kalau satu helai daripada daun tersebut nyampak ke atas bumi, saking kebesarnya daun tersebut, maka seluruh bumi ini akan tertutup dengan satu helai daun itu. Nah, apalagi kita. Kalau bumi dia tertutup, apalagi kita. Dan dari pohon tersebut memiliki 4 sungai. 2 di pojok, 2 di bawah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, perincian daripada pohon tersebut yang memiliki 4 sungai itu di dalam surah Muhammad ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asinin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa, wa lahum fiha min kulli thamarat, wa maghfiratun min rabbihim, kaman huwa khalidun fil nar, wa suqu ma'an hamiman fadhatta'a am'a'ahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan tempat tersebut yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wong-wong yang bertakwa kepada Allah, di sana ada air-air sungai yang mengalir. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ada sungai-sungai yang airnya itu tidak payau. Apa itu payau? Masin.
Laksananya seperti air biasa yang tawar. Tidak menjadikan ketika wong tersebut meminum air itu semakin haus. Kan kalau kita minum banyu asin itu kan makin haus. Bukan menghilangkan dahaga. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di situ air-air sungai yang mana terdapat di situ sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Habis itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Allah ciptakan sungai-sungai yang terbuat dari khamr. Yang mana terbuat dari anggur, yang membuat lezat setiap orang yang meminum air tersebut. Habisnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min asalin musaffa. Allah ciptakan air yang terdapat dari sungai-sungai tersebut dari air madu yang begitu nikmat daripada rasa manisnya madu tersebut. Walahum fiha min kulli thamarat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan buah-buahan yang begitu sangat nikmat bagi orang yang memakan buah-buahan tersebut. Wa maghfiratun min rabbihim, dan Allah berikan ampunan dari Allah untuk mereka-mereka orang yang terdapat di dalam surga tersebut. Kaman huwa khalidun finnar. Apakah sama kenikmatan itu seperti orang yang ada di dalam api neraka? Wa suqa ma'an hamiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan minum dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga daripada air yang mendidih yang mereka penduduk neraka meminum air tersebut membuat ususnya terpotong-potong. Tentu tidak berdosa. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Angkat kami, masukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Berikan syafaat Nabi besar Muhammad-Mu kepada kami ya Allah. Hanya diberikan nama Allah Subhanahu wa taala dari air yang mendidih. Dari wong yang minum air yang mendidih tersebut, Allah jadikan ususnya terpotong-potong. Baru Allah menunjuk minum air yang mendidih. Ini Pak Tejo tiap malam rebu menunjuk anak banyu anak kuku. Tapi kalau Pak Tejo kelamuan dikit, anak lidah lagi motong. Ini baju dunia. Anget dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala ngomong apa? Wasuqama'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ketika Allah berikan air yang panas, ususnya langsung potong-potong, bukan lagi lidahnya yang motong. Nasallallahu alaihi Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna al-jannatal firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya Rabbi wa juma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita gala-gala bersama keluarga, wong yang kita cintai, wong yang kita sayangi, bersama dengan wong-wong saleh, kelak nanti di akhirat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari pohon yang besar itu, dua pucuk sungai yang ngalir di atas, ada air biasanya yang tidak payau, ada air khamrnya, terus di bawahnya ada air susunya, habisnya dilanjutkan dengan air madunya. Nabi bertanya, kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, apa ini? Maka malaikat Jibril menjawab, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Sidratul Muntaha. Ini adalah Sidratul Muntaha. Jadi kita sekarang tahu. Jangan selama ini kita cuma dengar Sidratul Muntaha, tapi sifatnya Sidratul Muntaha itu kita tidak tahu. Apa itu Sidratul Muntaha tidak tahu.
Ternyata Sidratul Muntaha itu berada setelah daripada Baitul Ma'mur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inda Sidratil Muntaha wa inda Jannatul Ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha itu sampingnya itu adalah surga. Samping Sidratul Muntaha itu adalah surga. Dan di bawah daripada Baitul Ma'mur. Di atas daripada langit yang ketujuh. Di situ ada Sidratul Muntaha. Surah An-Najm ayat 14 sampai ayat 15. Ya. Kata Nabi SAW, di Sidratul Muntaha itu sangat banyak sekali malaikat-malaikat Allah yang menyelubungi daripada pohon Sidratul Muntaha itu. Sampai Nabi Muhammad ngomong, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang pacak tahu dah. Saking kebanyaknya malaikat yang ada di situ, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi tempatnya malaikat itu sangat luas. Kalau Baitul Ma'mur, Baitul 70.000 yang tiap hari tawaf di situ tidak pernah berhenti, tidak pernah bersamuan, selalu berganti terus malaikat yang bertawaf di situ, dan malaikat yang tawaf sudah tidak pacak lagi masuk, tidak bakal pernah lagi masuk ke Baitul Ma'mur tersebut ila yaumil qiyamah. Mana keadaan daripada Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tidak ada dari kekuatan upaya apapun, melainkan semuanya dari Allah, minallah, wa billah, wa 'ala Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. La ilaha illallah. Dan tempatnya malaikat Jibril itu di tengah-tengah daripada Sidratul Muntaha. Nah, jadi malaikat Jibril itu tinggalnya di tengah-tengah pohon Sidratul Muntaha. Nah, di sini yang kita sebutin, yang sering kita dapatkan cerita, yang sering muballigh, mudda'i, ulama, ustaz, kiai, habib berceramah tentang itu. Ketika sudah berada di Sidratul Muntaha, intaha kulli syai'. Berhenti sudah. Segala sesuatu itu berhenti. Intaha kulli syai'. Stop. Tak kata lagi yang baca melewati daripada Sidratul Muntaha. Wala malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril. Batasannya malaikat Jibril itu hanya di tengah. Di tengah daripada pohon Sidratul Muntaha. Ini ada kisah yang menarik. Kemudian dari Sidratul Muntaha itu, Nabi diajak lagi untuk naik ke pucuk sama malaikat Jibril. Ketika selesai daripada Sidratul Muntaha, Nabi ngajak lagi untuk naik ke pucuk sama malaikat Jibril. Disitulah malaikat Jibril ngomong, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku tidak bakal lagi sanggup. Aku tidak bakal lagi sanggup untuk naik. Kata malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ketahuilah, tembuslah cahaya ini, naiklah lagi terus engkau. Sesungguhnya engkau akan terus bisa menembus cahaya-cahaya tersebut. Dan yang engkau harus ketahui, wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, saya ini tempatnya tadi di bawah, di tengah-tengah daripada Sidratul Muntaha. Sebelum hari ini datang, sebelum kejadian ini datang, sebelum peristiwa ini terjadi, Allah tidak pernah mengizinkan aku untuk naik sampai ke atas Sidratul Muntaha ini. Tapi hari ini aku diizinkan oleh Allah untuk bisa sampai ke pucuk daripada Sidratul Muntaha. Tapi wahai Rasulullah, aku tidak pacak lagi naik.
Karena cuma hari ini aku diizinkan sama Allah untuk bisa sampai ke atasnya Sidratul Muntaha. Sebelum dan nanti sesudah, aku cuma berada di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Dan disitulah aku tinggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun pacak naik hingga ke atas Sidratul Muntaha. Coba antum bayangin, masyaallah ikhwan. Dari tengah-tengah ke pucuk itu apalagi jauhnya sudah. Tempat yang paling dekat sudah. Dari tengah untuk naik ke pucuk. Tapi malaikat Jibril tidak pernah diizinkan sama Allah untuk naik sampai ke atas Sidratul Muntaha tersebut. Kecuali malaikat Jibril pacak naik ke atas Sidratul Muntaha karena Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Sampai beliau pun ngomong, tidak pernah aku bisa naik ke atas ini kecuali karena engkau. Dan hari ini terjadi. Ketika perjalanan daripada mi'rajnya Nabi, ingin naik ke atas berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, naik lagi engkau. Aku tidak bisa naik. Nabi Muhammad ngomong di sini. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, bukankah dari awal perjumpaan, dari awal pertemuan, engkau yang menjemputku, engkau yang menemaniku, engkau yang bersama dengan aku. Tapi sekarang engkau ninggalkan aku, wahai Jibril. Akhuna yatriku khalilun khalilah. Apakah ada teman yang rela meninggalkan temannya ketika di awal perjalanan bersama? Ketika di awal perjalanan sudah bersama, di pertengahan bersama, tapi ketika di akhir yang sudah sedikit lagi Nabi Muhammad berjumpa dengan zatnya Allah, bertemu dengan Allah. Engkau meninggalkanku, wahai Jibril. Kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, oh, wahai Rasulullah, enggak, bukan seperti itu. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini memiliki kedudukannya masing-masing? Allah telah ciptakan kita ini memiliki kedudukan yang tidak sama. Engkau lebih mulia dariku. Engkau lebih afdal dariku. Inilah magammuku, kata malaikat Jibril. Tapi apa kata Rasulullah? Ayolah wahai Jibril, naik lagi. Ada dalam riwayat disebutkan apa? Malaikat Jibril nak nyendang ke hati Nabi. Karena Nabi di situ sedih. Benar-benar sedih. Sampai Nabi Muhammad ngomong tadi, akhuna yatriku khalilun khalilahu. Apakah sampai ada sahabat yang meninggalkan sahabatnya dalam semua perjalanan, dalam semua peristiwa, ketika di akhir tinggalkan? Alangkah teganya kalau di kita. Akhirnya kata Nabi SAW, ketika dipaksa lagi, nah di sini malaikat Jibril ngomong, ana idza taqaddamtu ihtaraktu. Kalau aku maju wahai Jibril, maka seluruh badanku dari atas sampai ke bawah akan terbakar. Wa anta idza taqaddamta ihtarakta. Kata malaikat Jibril, tapi kalau yang maju itu adalah engkau, maka terus engkau akan naik. Terus engkau akan bisa menembus cahaya tersebut. Tapi kalau aku terbakar. Di sini Nabi maksud
Kata Nabi, wahai Jibril, naiklah lagi. Nah, di dalam riwayat, maka malaikat Jibril nak nyenangkan hati Nabi. Ketika malaikat Jibril itu punya niatan untuk menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khilaf. Wa fi riwayat disebutkan dalam riwayat itu malaikat Jibril sudah melangkahkan satu langkah. Tapi wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat ukhra dalam riwayat yang lain disebutkan belum satu langkah. Baru setengah langkah, nak selangkah. Maka Allah langsung merubah jasad tubuhnya malaikat Jibril seperti ukuran burung yang paling kecil di dunia. Spontanitas. Dan di situ malaikat Jibril sadar akan perbuatan yang beliau lakukan. Kemudian beliau mundur lagi ke belakang. Ketika beliau mundur lagi ke belakang, maka tubuh malaikat Jibril kembali menjadi seperti semula. Dan di situ malaikat Jibril benar-benar minta maaf. Sampai di dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril itu benar-benar meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah. Bukan tak galangnya wangi. Tapi kalau aku benar-benar tidak nurut dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, batasan aku tuh cuma sampai Sidratul Muntaha. Tapi hari ini aku pacak naik sampai ke pucuk, benar-benar aku akan terbakar. Syuf, siapa beliau? Beliau adalah afdalul malaikah wa sayyidul malaikah wa imamul malaikah. La ya'sillah. Tidak pernah maksiat itu bermaksiat, tidak pernah malaikat itu bermaksiat kepada Allah. Seluruhnya taat. Paling afdal malaikat sudah. Paling mulia malaikat. Pemimpinnya daripada seluruh malaikat. Tapi malaikat Jibril ada batasannya. Bahkan malaikat Jibril tidak pernah naik ke pucuk sebelum ataupun sesudah kecuali pada peristiwa itu. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita galau-galau sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah. Sebaik-baiknya ummah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ridho sama kita. Bukan justru Nabi Muhammad malu dengan kita sebagai umat. Nabi Muhammad itu pernah ngomong. Kata Nabi Muhammad apa? Aku ini akan nanti membanggakan kalian di depan umat-umat yang lain. Jangan jadi umat yang membuat malunya Rasulullah. Jangan jadi umat yang nantinya bakal menjadi cacat buat umatnya Nabi Muhammad yang lain karena gara-gara gitu. Dengan cara apa? Yuk, di sisa-sisa umur kita ini, di akhir-akhir daripada hayat kita ini, ayo, segeralah bertaubat kepada Allah. Segeralah memperbanyak berzikir kepada Allah. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita galau-galau diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita nanti, kita terus diberikan oleh Allah keistiqomahan di jalan yang diridhoi oleh Allah hingga kita mendapatkan untung yang sangat untung buat kita, yakni wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan diizinkan lisan kita ini untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dikumpulkan di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat daripada pembacaan sejarah peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Allah gabulkan seluruh hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara keluarga kita, Allah berikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita kesehatan serta afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal bihaqqi maula bilal wa bihaqqi haula'ir rijal. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna
ممن خلف أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حوالينا ولا معنا شقيا مترودا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.